Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mau menyenangkan Tuhan hari ini? Saya yakin doa kita tadi menyembah itu jadi bau harum. Halo, amin. Tuhan suka bau yang harum. Waktu Nuh mempersembahkan bau harum, Tuhan berjanji tidak akan ada air bah yang kedua. Ya, ketika saudara bisa memberikan yang harum, hukuman Tuhan dibatalkan, tapi berkat akan dicurahkan. Saya yakin di tengah kita tadi doa, saya yakin semua sudah berdoa, amin. Bukan hanya sekedar nonton orang doa, ini beda. Karena banyak orang di gereja hanya sekedar nonton, lihat kanan kiri, oh itu dia doa. Dia sendiri nggak doa. Tapi saya yakin saudara yang hadir hari ini sudah berdoa. Dan 1 jam berlalu tidak sia-sia. Naik jadi dupa yang harum, diturunkan dengan menjadi hujan berkat buat kita semua. Yang percaya engkau terima hujan berkat malam ini, beri tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Saya tertarik untuk membahas Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat 45. Di sini ada cerita orang kusta yang disembuhkan. Saudara, mungkin hari ini saudara tidak kusta ya secara jasmani. Saudara berkata, Pak kulit saya bersih. Bapak lihat nih, nggak ada cuil-cuil, cacat-cacat, ya gatel-gatel nggak ada. Saya nggak kusta. Tetapi yang namanya kusta, ini bukan hanya sekedar kulit kita mungkin ada boroknya. No. Ya, saudara-saudaraku, kusta ini adalah kutuk. Zaman dulu orang kena kusta, itu tidak boleh bergaul di masyarakat, harus keluar dari lingkungannya dan berada di perbatasan. Ya, orang kusta ini kalau masuk ke dalam kota untuk beli makanan harus teriak najis, najis. Saudara tahu nggak, orang kusta itu kalau kesandung batu itu nggak sakit. Nggak sakit, tapi jempolnya hilang. Jari-jarinya hilang. Orang kusta ini, aduh kasihan sekali. Jarinya nggak lengkap. Kalau temennya nggak sengaja nyewer dia, daun telinganya apa? Lepas. Ya, mungkin ada temennya bilang, hidung lu kok pesek, dipencet hidungnya yang lepas. Jadi orang kusta itu, sorry kalau orang Jawa bilang hidungnya nggak ada, itu namanya growung, saudaraku. Ya, saudara mungkin hari ini ada banyak yang hilang dalam hidup saudara. Saudara ngalami kusta. Ya, ada banyak yang hilang. Saya nggak tahu apa yang hilang dalam hidup saudara. Kebahagiaan hilang, itu kusta. Pak, saya udah nggak ada kebahagiaan dalam hidup saya, dalam rumah tangga saya. Ya, saya kok nggak bahagia ya. Hilang sukacita, itu sebenarnya kusta. Hari ini Tuhan mau pulihkan saudara. Tuhan mau pulihkan saya. Amin. Halo, amin. Mungkin ada yang hilang, saya nggak tahu mungkin cinta di dalam rumah tangga itu hilang. Ya, Pak aku dengan pasanganku udah nggak ngerasain apa-apa, udah nggak ada rasa cinta, nggak ada getaran. Wah, kamu kusta ini. Ada yang hilang dalam hidupmu. Hari ini saya mau sampaikan, bahkan di dalam kitab Imamat 14, ada rumah yang kena kusta. Bukan hanya orang. Rumah pun juga kena kusta. Coba lihat Imamat pasal 14. Kalau saudara baca di situ Imamat pasal 14, saudara akan kaget ketemu ada kata rumah yang kena kusta. Saudaraku, ya, Imamat 14 ayat 14. Dikatakan begini, ya. 2, 3. Imamat 14, 3, 4, sorry. Apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah, ternyata rumah itu bisa kena kusta. Jadi orang pindah rumah harus panggil hamba Tuhan doa, bikin ibadah. Sebentar doa, Pak saya tolong Pak didoakan rumah saya pindah rumah. Oke, karena ada rumah yang kena kusta. Kita nggak tahu rumah ini dulu bekas apa. Tapi ada solusinya bagi rumah yang kena kusta. Di ayat 50, bisa ditampilkan ayatnya, dikatakan kamu harus ambil 2 ekor burung. Berapa ekor saudaraku? 2. Yang satu disembelih, bilang disembelih.
yang satu dilepaskan. Apa ini artinya? Burung yang disembelih ini bicara tentang kuasa kematian. Burung yang dilepaskan bicara tentang kuasa kebangkitan. Halo, amin. Burung yang disembelih itu kuasa kematian. Burung ini mati, disembelih. Burung ini dilepaskan, yang satu dilepaskan, terbang. Itu kuasa kebangkitan. Bukankah kita punya Yesus yang sudah mati? Kok gak ada amin? Dia mati, dia benar-benar mati, bukan cuma pingsan. Ada ajaran yang mengatakan Yesus mati suri. No. Dia benar-benar mati. Ada yang berkata yang mati Yudas. Yudas gak pernah mati untuk nebus dosa kita. Yang mati Yesus. Katakan yes. Dan Yesus bukan hanya mati. Hari yang ketiga dia bangkit. Amin. Ada kuasa kebangkitan. Nyanyi. Hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan hidup di dalamku. Yesus kau ajaib. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Kita masuk minggu Prapaskah. Teman-teman Katolik udah puasa untuk menyambut Paskah. Tinggal berapa hari lagi kita Paskah. Ayo saudaraku, hari ini kusta bisa disembuhkan lewat kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Coba buka Imamat 14:50. Mestinya saya nggak khotbah ini. Kotroi tahu. Ini ada tambahan waktu tadi penyembahan. Saya tahu digerakkan ngomong ini. Lihat ayat 50. 2, 3. Burung yang seekor haruslah disembelih. Kuasa kematian dan di atas di atas belanga tanah berisi air mengalir. Lanjut. Ya, next. Terus dikatakan apa? Lalu ia harus mengambil bla 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 terus ya. Nah, kalau sudah lihat selanjutnya, burung yang satu yang hidup harus dilepaskan. Yang satu disembelih, mati, yang satu ini lambang, ini suatu profetik. Yesus mati, Yesus bangkit bagi kita. Amin. Hari ini saya ingin ajak buka Markus 1, kita baca bagaimana orang kusta ini berkata kepada Yesus. Dia menyembah Yesus, dia bilang, Tuhan kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Kalau Tuhan mau, semua bilang mau, Tuhan mampu menyembuhkan aku. Bilang mampu. Saya beritahu, Tuhan bukan hanya mau, tapi dia mampu menolong saudara. Tuhan bukan hanya mampu, tapi dia juga mau menolong kita. Pertolonganmu, katakan, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Katakan, di saat aku tak sanggup. Pertolongannya ajaib. Jika Tuhan mau, semua bilang mau, Tuhan mampu menolong saya. Semua bilang mampu. Tuhan bukan hanya mau, tapi dia juga mampu. Tuhan bukan hanya mampu, tapi dia juga, kalau kita minta tolong sama orang, dia mampu, kita tahu dia mampu, tapi dia belum tentu mau nolong kita. Ada orang yang mau nolong kita, tapi dia belum tentu mampu. Saya mestinya mau nolong loh. Saya mestinya mau nolong situ loh. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak punya apa-apa untuk nolong. Ada yang kaya, saudara tahu dia mampu. Ketika saudara datang minta tolong, dia bilang, aduh sorry ya, aku nggak ada. Padahal dia ada. Dia nggak mau.
Tapi Yesus yang kita sembah hari ini bukan hanya mau, tapi dia mampu menolong kita. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Boleh nggak kita deklarasi? Angkat tangan bilang, Yesus mau, Yesus mampu menolong saya. Tangan yang satu, Yesus mampu, Yesus mau menolong saya. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh orang Kusai. Menarik sekali. Hanya 5 ayat. Ayo baca. Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayat 45. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau mampu dapat mentahirkan aku. Maka, 41, lanjut terus sampai 45, jangan putus. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau. 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ada 3 peringatan akan kita bahas hari ini. 1, ingatlah, janganlah engkau apa? Memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi yang kedua, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 45 terus baca. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala. Bisa tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Amin. Saya nggak akan khotbah panjang, ini doa malam, namanya doa malam, doanya mesti lebih banyak daripada khotbahnya. Namanya ibadah doa malam. Hari ini saya ingin sharing sedikit bagaimana orang kusta ini mendapat yang namanya kemurahan. Dia dapat yang namanya, apa saudaraku? Kasih karunia. Kenapa dia dapat kemurahan, dia dapat kasih karunia? Karena Tuhan berkata, aku mau. Semua bilang, Tuhan bilang apa? Aku mau. Malam ini Tuhan yang sama, dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan berkata kepada saudara dan saya, aku mau. Yakin? Percaya Tuhan mau tolong saudara? Oh, kita mesti menerima itu. Aku mau, kata Tuhan. Ya, saudara, dahsyat. Ini yang namanya kasih karunia. Ini yang namanya kemurahan. Loh Pak, kok bisa? Masa kata-kata aku mau itu kemurahan? Oh iya, karena surat Roma pasal 9 ayat 14 mengatakan begini. Aku mau, Roma 9:14 bisa ditampilkan ayatnya. Aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ya, aku mau ya berbelas kasihan kepada siapa aku mau. Ya, Tuhan kita malam ini sedang berbicara kepada saudara dan saya, aku mau. Ayat 15, Roma 9:15, kita baca sama-sama Roma 9:15. Sebab ia berfirman kepada Musa, semua baca, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa?
Lebih keras, kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah. Waktu Tuhan bilang aku mau, orang ini dapat yang namanya belas kasihan. Orang ini dapat yang namanya oleh karena kemurahan Tuhan ku ada. Nyanyi. Sampai hari ini. Oh, kita mohon Tuhan beri aku kemurahan. Saya setiap hari doa, Tuhan beri saya kasih karunia. Malam ini apa yang hilang bagikan orang kusta? Mungkin ibu-ibu maaf ya, ada yang suaminya hilang. Ya. Mungkin ada yang orang tua merasa, Pak anakku hilang Pak. Hilang. Ya, mungkin dia masih pulang tapi udah gak ada komunikasi, udah hilang. Malam ini Tuhan mau menyembuhkan saudara, amin. Tuhan mau, Tuhan bilang aku mau. Wah hebat. Saya akan tunjukkan bagi orang yang sudah menerima kasih karunia, sudah menerima kemurahan Tuhan. Saya yakin yang datang hari ini sudah mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa nyanyi, kemurahan-Mu. Nyanyi. Lebih dari hidup. Wow, ayo nyanyi. Kemurahan-Mu. Katakan. Lebih dari hidup. Yes. Bawa lidahku. Yang bisa lebih keras. Memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Ada 3 yang Tuhan minta, 3 peringatan keras tadi. Kita bahas singkat, jelas, pulang, saudara jadi orang yang terima kasih karunia. Dan saudara akan lihat kasih karunia Tuhan gak akan berhenti. Kemurahan Tuhan kekal selama-lamanya. Akan terjadi dalam hidup. Yang pertama Tuhan berkata, jangan kamu memberitahukan hal ini kepada siapapun. Kamu gak usah cerita-cerita ya. Kamu jangan omong-omong ya. Apa yang Tuhan minta dari orang yang sudah terima kasih karunia? Yang pertama, dia harus rendah hati. Semua bilang, harus. Tuhan bilang kamu gak usah cerita-cerita ya. Gak usah omong-omong. Duh, kok aneh sih? Ya, ternyata kalau sudah tadi baca, dia cerita-cerita malah bikin Yesus sulit terang-terangan. Malah membuat menghalangi pelayanan Yesus. Yesus udah bilang kamu gak usah cerita-cerita ya. Diam. Ya, mengapa? Begini saudara. Orang yang menyaksikan tentang Tuhan dengan orang yang membanggakan dirinya sendiri, aku sembuh, aku diberkati, itu seringkali beda tipis. Orang ini cerita, dia sedang menceritakan Tuhan atau dia sedang membanggakan dirinya. Ini seringkali kalau nggak hati-hati, bedanya sangat tipis. Ada orang saksi, saudara tahu nggak? Saya ini dulu orang miskin, sekarang saya diberkati. Saya punya mobil Rolls Royce, saya punya mobil Ferrari. Wah ini bahaya. Antara dia mau menceritakan kebaikan Tuhan, atau dia menyombongkan. Lu tahu nggak? Sekarang gua naikannya Ferrari. Lu tahu nggak? Gua naikannya sekarang mobil Rolls Royce. Sebab itu Tuhan bilang, lu nggak usah cerita-cerita ya. Artinya apa? Tuhan ingin kita rendah hati. Taruh tangan bilang, Tuhan mau saya rendah hati. 2, 3. Tuhan mau. Saudara boleh diberkati, sukses, sembuh, kaya, tetap
rendah hati. Saya doakan, yang doa malam hari ini, semua diberkati Tuhan luar biasa. Diberkati, diberkati. Tetap rendah hati. Ya, Tuhan sangat benci yang namanya kesombongan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak dapat berbuat apa-apa selain hanya mendoakan Petrus. Ketika iblis menuntut Petrus untuk menampinya karena kesombongan Petrus. Ingat Yesus pernah berkata, Simon, Simon, lihat iblis menuntut untuk apa? Menampi kamu. Yesus hanya berkata, aku berdoa untuk kamu. Enggak lebih dari itu. Yesus enggak bisa bela Petrus. Hanya mendoakan. Karena apa? Karena setan menampi Petrus karena dia sombong. Dia orangnya sombong. Dia bilang, oh Tuhan nih loh. Yang lain mundur, aku enggak mundur. Yang lain meninggalkan engkau, aku tetap di sisimu. Satu kesombongan. Berbahaya sekali. Orang kalau sombong, begitu dia sombong, dia ditampi oleh setan. Ya. Dan Yesus hanya mendoakan. Hanya bisa mendoakan Petrus. Tidak lebih dari itu. Yesus gak menghardik iblis. Iblis, minggir lu. Lu jangan macam-macam tuh sama Petrus. Petrus tuh muridku loh. Petrus tuh tangan kananku loh. Yesus gak bisa melakukan itu. Selain hanya mendoakan. Karena kesombongan itu membuat Petrus jatuh. Kesombongan itu membuat Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Seandainya dia tidak menyombongkan dirinya. Mungkin tidak ada cerita Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Ayo saudara, saya tahu saudara dan saya sedang diberkati oleh Tuhan. Saya pun sedang diberkati oleh Tuhan. Kok gak ada amin? Amin? Nah aku gak diberkati, saudara tok diberkati, lah repot nanti. Saya diberkati, saudara juga diberkati. Saudara diberkati, saya diberkati. Harus tetap apa? Rendah hati. Begitu ada kesombongan dalam hati kita. Karena kita berhasil, karena kita sukses, karena kita sembuh, karena kita dipulihkan. Iblis menuntut untuk menampi kita. Ya. Yesus berkata, Simon, Simon, aku berdoa untuk kamu. Supaya imanmu jangan gugur. Saya ajak saudara buka ayat ini. Supaya kita sadar. Ya, hari ini Yesus berkata, aku mendoakan engkau. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, yang bisa nyanyi. Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Yesus itu hidup, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kerjaannya ngapain? Loh, tadi udah nyanyi. Dia hiduplah. Ayo nyanyi semua. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ngapain dia? Sembahyang. Doa, buat siapa? Saya. Bilang, dia sedang berdoa untuk siapa? Saya. Amin. Jadi Yesus di surga bukan duduk tengok-tengok sambil rokokan. Ji Samsu atau Marlboro ya, rokokannya Yesus. Enggak, Yesus kan duduk tengok-tengok sambil rokokan. Yesus mendoakan saudara dan saya. Seperti dia mendoakan Petrus. Buka Lukas 22 ayat 31.
Ayo baca, Lukas 22 ayat 31. 2, 3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk apa? Menampi kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus gak bisa berbuat apa-apa selain hanya berdoa. Karena setan tahu Tuhan tidak suka dengan yang namanya supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, apa katakan? Kuatkan yang lain, kuatkan saudara-saudara. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah mendapat kasih karunia? Tuhan berkata begini, pergilah, persembahkanlah korban. Ya, persembahkan apa? Korban. Seperti yang diperintahkan Musa kepadamu. Tadi udah dibaca, nggak usah dibaca lagi karena waktu. Kalau dibaca lagi nanti waktunya habis. Nanti saudara periksa di rumah. Firman ini harus diulangi. Dengar di gereja diulangi. Sekarang bisa diulang lewat YouTube. Dulu saya mesti nyatet untuk ngulang nanti harus nyatet. Sekarang tinggal foto, cetet di layar. Dulu saya nggak ngerti. Tengah khotbah banyak yang moto-moto. Saya GR, saya pikir yang di foto saya. Sampai saya bilang sama istri saya, saya mesti keren ini. Kenapa kok? Karena jemaat pada moto saya. Istri saya bilang gini, yang di foto bukan koko, yang di foto khotbahnya. Walah, saya pikir yang di foto saya, nggak tahu yang di foto itu yang di khotbahnya sini. Ya, saudaraku, Tuhan mau hari ini kita tetap rendah hati. Jangan ada kesombongan. Berbahaya. Itu membuat celah untuk setan menuntut saya. Begitu saya sombong, setan nuntut sama Tuhan, saya tampi Samuel Gunawan. Begitu saudara sombong, setan nuntut sama Tuhan untuk menampi saudara. Dan ini berbahaya. Yesus tidak bisa nolong apa-apa selain hanya hanya apa? Karena setan tahu Tuhan benci orang sombong. Yang kedua, dia harus mempersembahkan apa? Korban kepada Tuhan. Artinya apa? Yang kedua, Tuhan ingin dari orang yang disembuhkan ini harus berterima kasih. Ya, persembahkan persembahan ya yang diperintahkan Musa, artinya kamu itu loh, lek wis diberkati, lek wis dipulihkan, disembuhkan, harus sia sama Tuhan. Harus sia-sia sama Tuhan. Harus aligato gozaimasu. Harus hamsa hamnida. Terima kasih. Harus matur suwun sama Tuhan. Halo, amin. Artinya apa? Saya singkatkan. Saya agak lompat, Kotroy. Harus bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ayo semuanya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Ayo katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Yes, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Orang yang mengucap syukur, dia berada di suatu daerah. Dan daerah itu namanya daerah keajaiban Tuhan.
Saya ulangi. Orang yang mengucap syukur, dia berada di suatu daerah. Yang namanya daerah apa? Loh, daerah apa? Keajaiban. Kenapa kita nggak bersyukur? Udah tahu nih, kalau bersyukur, kita ada di daerah keajaiban. Yesus bersyukur di depan kubur Lazarus. Lazarus bangkit. Yesus bersyukur dengan 5 roti 2 ikan. Dimakan 5.000 orang, sisa berapa? Sisa berapa? Saudara dapat uang gaji sedikit, disyukuri aja. Tuhan terima kasih, syukur terima kasih. Nanti Tuhan yang akan melipat gandakan. Amin. Saya bersyukur, walaupun hanya makan tahu tempe, saya bersyukur. Waktu saya makan dengan bersyukur, tahu ini bisa rasa angsio hibien. Saya sampai tanya sama istri saya, iki angsio hibien ta? Enggak kok, apa iki? Tahu. Loh, kok koyo iwak iki? Karena saya biar saudara makan steak tenderloin yang golden blue yang atau yang import. Kalau ngomel terus gak bersyukur, rasanya gak enak. Hidup ini harus disyukuri. Katakan yes. Saudara, saya ingat ya, dulu kita bikin ibadah di Hyatt. Hotel Hyatt. Waktu itu Hotel Hyatt adalah satu-satunya hotel bintang 5 di Surabaya. Yang paling banyak orang ke Manten. Sheraton waktu itu Westin belum ada. Apalagi Shangri-La, belum ada. Nomor 1 Hyatt, sekarang jadi Bumi Surabaya. Saya bikin ibadah di situ. Saya menangkan mertuanya Pastor Michael, ya, papanya, mamanya Pastor Sailin, itu di Hyatt. Dia pertama kali kenal Yesus, saya bikin di Hyatt. Bener. Siapa yang pernah ikut pelayanan saya mulai dari Hyatt? Ada nggak yang di sini angkat tangan? Ada? Ya? Oh mungkin yang di Grand City lebih banyak tahu Pak Sam di Hyatt. Saya bilang sama manajernya Pak Anwar Sudarsono, saya masih ingat bagian bangket manajernya. Pak, saya jangan diusir ya dari tempat ini. Ya, kalau Bapak ada wedding, saya ditaruh dimanapun mau. Pernah ditaruh di pinggir kolam renang. Ibadah di pinggir kolam renang, saya syukuri. Saya bilang macam anggap aja ini Pantai Kute. Saya bilang. Ada di pinggir laut, bersyukur. Saya pernah ditaruh tempat sempit. Bahkan saya karena sudah nggak ada banyak wedding. Dari pejabat, dari orang kaya, semuanya numplak-blak di Hyatt waktu itu. Saya dikasih tahu Pak Anwar, Pak Bapak mesti pindah loh. Waduh Pak, ojo ngale Pak saya. Ya, lek itu mau nggak tak kasih tempatnya istirahatnya, ya ini koki-koki tempat meeting saya sempit. Nggak apa-apa. Saya bersyukur, syukur. Benar saya masuk di situ, yang datang banyak salah satunya Mr. Peter Bleke. Beliau ini dulu GM-nya PT Mulia, BRI Tower. Dibawa oleh almarhum Ibu Sylvie Bleke ke gereja kita. Dia cocok, dia bilang saya senang khotbahnya Pastor Samuel. Dan sekarang Mr. Peter Bleke ada di Bali, buka gereja, jadi pendeta. Tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin nih Mr. Peter Bleke lagi dengerin nih saya khotbah. Benar. Dia digerakkan Tuhan waktu pertama kali diajak denger saya khotbah, dia tertarik, dia ikut setiap minggu. Karena badannya gede, orang bule, masuk di ruangan sempit. Saudara tahu nggak? Jemaat yang hadir, itu nafasiku royoan. Sampai dia bilang sama istrinya, aduh aku gak iso ambekan. Mau Inggrisnya apa ini? I cannot ambekan, dia bilang. Saya nggak bisa nafas. Saya bersyukur. Saya dikasih tahu, ya apa Pak? Gak apa-apa, wis kamsia. Iso di Hyatt, walaupun di ruang sempit. Gara-gara itu Tuhan berkati GSJS bisa beli Hotel Royal Regal Jaksa Agung Suprapto nomor 35. Waktu kita bisa beli hotel itu saya bilang sama teman, lu tahu nggak? Hotel ini hasil dari saya bersyukur. Waktu di Hyatt sewa hotel dikasih tempat sempit, saya bilang kamsia, terima kasih Tuhan. Coba saudara punya anak, selalu terima kasih. Kasih duit berapapun, papa, mama, sisi ya,
Sisi ya, terima kasih ya. Aduh, matur suwun iki Pak, Bu. Aduh, saya yakin dia akan bilang, sakno arek iki. Wes, njaluk opo ae, minta apa saja saya beri buat kamu. Amin. Coba bapak-bapak punya istri yang suka bersyukur. Pak, terima kasih ya Pak ya, uang belanjanya. Suaminya pikir, loh yuk titik kok terima kasih. Gak apa-apa Pak, wes cukup Pak, cukup Pak. Kira-kira bapak-bapak mentolo nggak kalau punya istri kayak begitu? Bapak-bapak mentolo itu namanya raja tega. Itu namanya wong kejem. Bujuk dikei sakene, Pak terima kasih loh Pak. Pak terima kasih Pak, aku dikei duit belanja sakene. Nggak apa-apa Pak, kamu siap. Saya yakin, saya akan berkata sama istri saya, mulai besok kabeh duitku PN. Halo, amin. Ingat suami-suami, singkatan suami itu apa? Semua uang Anda milik istri. Loh ibu-ibu nggak nasi ngamen. Semua uang Anda milik istri. Amin. Karena istrinya bersyukur. Cobalah istrinya, kurang Pak, kok ngene sih Pak, iki blonjo larang kabeh kuabe mundak iki. Lombok LPG naik, ya semua. Daging naik, beras naik, semua naik. Yang nggak naik cuma satu, apa itu? Kolektor. Kuabe munda, kolektornya pancet. Jangan takut, air laut pasang, air laut naik, kapalnya ikut naik. Semua harga naik, berkat Tuhan untuk kita pasti naik. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Saya mau tutup. Masih ingat peristiwa 10 orang kusta? Yang disembuhkan Yesus berapa? 10. Yang sakit 10, yang disembuhkan, saya yakin tidak ada satupun yang tidak ditolong oleh Tuhan. Kalau lain ditolong, apa? Saya juga tak tersembunyi. Lagu memori. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong. Katakan, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Amin. Saudaraku, saudara tahu nggak? Ya, Tuhan itu pasti nolong kita semua. Tuhan nggak pernah pilih-pilih. Iki tak berkati, iki enggak, iki wis iki ojo tak warasno, iki sembuh. Enggak. Tuhan kalau nolong satu, nolong semua. Halo, amin. Tapi lihat, yang kembali untuk bersyukur berapa? Loh, yang balik bersyukur berapa? Cuma 1. Sampai Yesus tanya, loh iki sing waras mang 10 loh. Kok iki sing balik mak sito iki ya apa iki? Mana? Saudara tahu enggak? Saya mau tutup dengan ini. Ketika satu orang kusta ini kembali dengan mengucap syukur. Dia bukan hanya sekedar sembuh dari kustanya. Tetapi satu orang kusta ini, maaf ya bukan kata mereka, mungkin gak cocok, mungkin perlu direvisi. Tetapi dia juga menerima kembali jari-jarinya yang hilang. Dia menerima kembali anggota-anggota tubuhnya yang hilang. Jadi gini ya, yang 9 tadi sembuh kan, tapi jarinya gak apa-apa, mungkin karet 2. Yang 1 mungkin karet jempol, karena merotoli. Sembuhnya sembuh yang 9. Tapi mungkin kopengnya daunnya hilang 1. Mungkin irungnya gerowong. Tapi satu orang yang bersyukur, saya tulis, dia bukan hanya sekedar sembuh. Bukan hanya, diulangi, bukan hanya sekedar sembuh, bisa diulangi yang atasnya tadi. Ya, oke, tolong Kotroy. Ya, dia bukan hanya sekedar, oh bukan ini, atasnya yang tadi. Dia bukan hanya sekedar disembuhkan. Coba, jangan panik, tenang aja. Dia bukan hanya sekedar
disembuhkan dari kustanya, tapi dia menerima kembali apa? Bisa ditampilkan? Dia terima kembali jari-jari tangannya yang hilang, bahkan dia menerima kembali anggota-anggota tubuhnya yang lepas. Tahu-tahu, nah, ya, saudaraku. Nah, ya, dia menerima jari-jarinya yang hilang. Yakobus tutup dulu, saya nggak bahas itu dulu sebentar. Jari-jarinya yang hilang itu balik. Saya ingin malam ini saudara bukan hanya terima kesembuhan, tapi yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Bukan hanya terima berkat, sing ilang-ilang dibalekno ambek Tuhan. Yakin itu? Jarinya pepek, loh, muncullah semua. Loh irungku lamang gerowong. Loh, kok ada ini? Yang 9 tetap gerowong. 9 gak lengkap, gak pepek. Ada janji Tuhan yang terakhir saya mau sampaikan di Yakobus 1 yang tadi udah ditampilkan. Tuhan janji, saudara akan terima berkat ini. Sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan ayatnya, yang tadi tulisannya saya tuh. Saudara akan terima 3 berkat. Ayo, sempurna, kasih jempol, sempurna, utuh. Nah ini loh maksud saya. Sempurna, utuh, tak kekurangan. Loh, kok nggak ada amin? 3 ini saudara terima. Pulang dari doa malam. Saudara harus terima 3 ini. Pakai jempol. Sempurna, utuh, tak kekurangan. Amin. Saudara, pemain musik naik. Saya ingin ketika saudara bersyukur, saudara terima 3 berkat. Apa itu? Sempurna, bilang utuh, tak kekurangan. Tuhan janji, engkau tidak akan kekurangan. Amin. Kita nyanyikan pujian.